Ya, ini jam rawan, teman-teman. Ya, ini jam rawan. Tuhan, kita memulai pelajaran kita akan menyanyi dulu satu ya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sekali lagi dari atas, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Pak Bangun berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Kami akan melanjutkan perkuliahan kami dengan Bapak Daiman yang akan mengantar kami dalam perkuliahan ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Roh Kudus ada bersama kami untuk kami bisa menerima mata pelajaran ini Tuhan. Kami berterima kasih dan berikan kami sukacita, berikan kami semangat untuk kami belajar bersama-sama Bapak dosen kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi ya. Selamat Natal Tahun Baru dulu ya. Soalnya saya belum ucapin ke kalian ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, biasanya tanpa apapun, tanpa mic pun jelas. Suara saya. Oke. Ya. Hari ini kita belajar tentang perbandingan agama-agama dan misi ya. Nah, ini perbandingan agama-agama dan misi. Maka tadi saya ambil itu lagu untuk mengingatkan kita ya, ada misi yang Tuhan percayakan bagi kita ya. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita sebagai orang percaya, umat yang sudah ditebus, kita memiliki beban ya. Kita memiliki beban untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus
untuk datang kepada Kristus tentunya. Nah, maka saya ini judulnya ya, perbandingan agama-agama dan misi ya. Perbandingan agama-agama dan misi. Nah, nanti kita akan lihat, kita mau belajar ya, apa yang akan kita dapatkan di sana. Namun, satu ayat di dalam firman Tuhan, saudara cari sendiri ayatnya di mana ya. Saudara cari sendiri ayatnya yang mengatakan ada lagi padaku ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala ya. Itu perkataan Yesus dan tentunya itu belum selesai ya. Ketika Yesus naik ke sorga ya, ketika Yesus menyelesaikan tugasnya, maka dia memberikan tugas kepada kita yang disebut dengan amanat agung ya. Amanat agung memberitakan kabar baik ya, memberitakan kabar baik kepada ya, dalam tanda petik saya katakan domba-domba lain ya yang belum berada dalam kandang ya. Saudara, kandang di sini mari kita maknai terlebih dahulu sebagai kekristenan ya. Kandang di sini adalah kekristenan. Berarti masih ada domba-domba yang masih di luar kandang ya. Masih ada domba-domba yang masih di luar kandang yang harus kita tuntun ya. Yang harus kita tuntun ya. Ini penting kita memahami ya, hari-hari ini terlebih di gereja kita di GPT, semangat untuk menyampaikan kabar baik itu menjadi ya dari dulu sudah menjadi tugas kita, tetapi sering sekali karena karena sudah rutinitas menjadi kurang greget gitu ya, maka perlu dibangkitkan kembali ya, perlu digairahkan kembali ya, perlu digairahkan kembali untuk menuntun domba-domba, membawa domba-domba ke kandang yang Tuhan tetapkan ya. Nah, maka perbandingan agama dan misi tujuannya adalah ini. Mahasiswa dapat memahami agama-agama yang di dunia dan menemukan jembatan untuk menyapa penganutnya dengan kabar baik. Saya pilih diksi yang umum ya. Nah, ini diksi yang umum, saya katakan menemukan jembatan, ya. Maka tujuannya adalah kita dapat memahami agama-agama yang ada di dunia. Ada begitu banyak agama di dunia ini, tapi tentu kita lebih fokus nanti kepada agama yang ada di sekitar kita, ya. Agama yang ada di sekitar kita. Jadi ini tujuan pembelajarannya adalah supaya kita memahami agama yang ada di dunia, terlebih di sekitar kita, dan menemukan jembatan untuk menyapa penganutnya dengan kabar baik. Ya, ini. Jadi kompetensi dasarnya ini ya, mampu memahami agama-agama yang ada di sekitarnya, mampu menemukan titik temu untuk hidup yang toleran, ya. Mampu menemukan jembatan-jembatan untuk misi. Mampu menempatkan teologi Kristen di atas teologi agama yang lain, ya. Ini kurang kompleks kita, di atas teologi agama yang lain, ya. Jadi kita akan memahami agama-agama yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Menemukan titik temu untuk hidup yang toleran, ya. Hari-hari ini kita harus ya memiliki kemampuan ya untuk hidup toleran, karena itu sangat penting, ya, sangat penting. Toleran bukan berarti kita mengatakan bahwa semua, saya tidak setuju dengan istilah semua agama itu sama, ya. Saya tidak setuju dengan itu. Walaupun dalam ranah toleran kita bisa memahaminya dengan pengertian kesamaannya adalah menginginkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, kan? Semua agamanya sebenarnya tujuannya itu. Dalam kesamaan itu hanya dalam tujuannya saja, ya.
Tujuannya, setiap agama ingin hidup di dunia ini dengan baik dan hidup di akhirat. Nah, apakah akhiratnya sama? Itu menjadi pemikiran kita, ya. Saya tidak setuju dengan mengatakan, wah, surganya agama Kristen dengan agama A, B, C, D itu sama. Saya tidak setuju, ya. Karena apa? Setelah kita belajar agama-agama ini, nanti kita akan menemukan ternyata di surga saya dengan surga mereka itu berbeda, kan begitu, ya. Nah, tetapi kita harus berani mengatakan sama dalam arti tujuannya. Tidak ada agama yang mengajarkan kerusakan, tidak ada, ya. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Dalam hal itu kita boleh setuju sama. Tujuannya sama, ya namanya mungkin sama. Ya, katakanlah di dunia ini masih di Surabaya ada terminal, ya. Ya, tujuan saya ke terminal. Ternyata dia tujuannya terminal Bungurasi. Saya tujuannya terminal Osowilangun, ada terminal Beratang, sama-sama namanya terminal, ya. Sama-sama namanya terminal, tetapi ternyata kita tidak ketemu karena terminalnya berbeda. Istilah boleh sama, ya. Istilah boleh sama, tapi belum tentu itu sama, ya. Nah, maka itu kita belajar nanti, ya. Nah, kita harus hidup toleran, ya. Nah, ini untuk bisa hidup toleran kita harus memiliki titik temu, ya. Kalau orang-orang penggagas toleransi itu sering mengatakan begini, jangan menyamakan yang berbeda, jangan membedakan hal-hal yang sama, ya. Yang jelas-jelas berbeda jangan dikatakan sama, ya. Yang jelas-jelas sama jangan dikatakan berbeda, ya. Dalam tujuan tadi katakan sama, walaupun ternyata itu hanya istilahnya saja yang sama. Kenyataannya berbeda, ya. Kenyataannya berbeda. Kalau di kita saya berikan untuk gambaran gambaran singkat dulu, kalau di kekristenan, ya, dalam kehidupan baru, ya, dalam kebangkitan tidak ada perkawinan. Jelas dikatakannya, Alkitab mengatakan begitu. Tetapi tetangga sebelah mengatakan, woi, nanti di sana kita akan dihadiahi 72 bidadari. Nah, nggak tahu yang perempuan dikasih apa, nggak disebutkannya. Yang pasti yang laki-laki mendapatkan 72 bidadari. Nah, dari situ saja sudah berbeda, ya. Dari situ saja sudah berbeda, ya. Benar tujuannya surga, tapi ternyata surganya bisa berbeda-beda. Oke. Nah, dalam perbandingan agama, ya, ini perhatikan, dalam perbandingan agama kita diarahkan pada bagaimana kita tetap menjaga identitas keagamaan atau kekristenan kita tanpa meremehkan dan bahkan bisa menghargai identitas keagamaan orang lain dan integritas agama orang lain. Nah, ini harus kita pahami dulu, ya. Dalam kita belajar agama-agama, perbandingan agama, kita harus tetap menjaga identitas keagamaan kita. Kita harus tetap menjaga identitas kekristenan kita, ya. Tetapi juga kita tidak meremehkan, ya. Tidak meremehkan agama yang lain, ya. Tidak menafikan agama yang lain, ya. Tetapi kita bisa bahkan menghargai, ya. Ini kita di Indonesia itu sangat penting, ya, menghargai agama orang lain, ya. Karena apa? Undang-undang kita mengakui. Ada berapa agama, Kurnia, di Indonesia yang diakui undang-undang? Ada 5, Pak. Oh, ada 5. Pak Wisnu, ada berapa Pak Wisnu agama yang diakui di Indonesia? Apa sekarang ada 6, Pak, ya? Kalau dulu berarti 5, tapi kemarin saya pernah baca surat kabar itu ada tambahan 1 lagi, lupa saya, Pak, namanya. Oke, yang tepat itu sekarang ada 6, ya.
yang tepatnya ada sekarang 6 ya. Jadi agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu ya. Konghucu. Ya, Konghucu ini sebenarnya bukan agama baru, dari dulu sudah ada di Indonesia ini ya. Dari dulu sudah ada di Indonesia, cuma oleh satu rezim kemudian ditekan. Nah, tetapi di bawah pemerintahan Gus Dur, Konghucu kembali diakui ya, kembali diakui sebagai agama. Nah, maka kita harus menyadari agama lain itu ada, hadir ya, bukan absen, apalagi tidak ada ya. Kita harus menyadari itu. Ada 5 agama yang lain ya. Ada 5 agama yang lain yang keberadaannya, eksistensinya harus kita akui ya. Nah, kita di Indonesia masalah agama ini sangat sensitif ya. Jadi saya tidak ingin ada hamba Tuhan yang tersandung karena agama. Ya, masalah kita tidak menghargai agama orang lain. Saya tidak mau itu ya. Kita jangan menjadi orang yang ya kurang kerjaan ya jadinya ya. Hari-hari ini kan kita ya di Indonesia sedang apa? Sedang ya panas-panasnya berita tentang siapa itu Ferdinand ya. Si Ferdinand yang nulis di Twitternya, Allahmu lemah ya. Itu saja yang ditulis ya. Tapi sekarang dia sudah ya ditangkap ya. Nah, itu hati-hati. Karena apa? Ya. Masalah agama di Indonesia ini adalah hal yang sangat sensitif. Saya ulangi ya. Jadi saudara boleh berkhotbah, boleh menginjili, harus menginjili ya. Tetapi kita harus tetap menyadari bahwa agama lain itu ada ya. Kita harus menyadari. Nah, untuk itu kita belajar supaya kita bisa menemukan jembatan ya, menemukan jembatan. Ya, jembatan itu untuk apa sih? Secara alamiah jembatan itu gunanya untuk apa? Menghubungkan, Pak. Ya, menghubungkan 2 tempat yang terpisah ya. Tempat yang terpisah ya. Menghubungkan itu kita temukan. Nah, tadi saya katakan di sini ya, menjaga identitas keagamaan atau kekristenan. Ya, menjaga identitas itu boleh saya katakan berapologet. Apa itu berapologet? Ya, bukan berbantah-bantah ya, tetapi memberikan alasan untuk iman kita ya. Nah, ya ini 1 Petrus 3:15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat ya. Jadi menjaga identitas itu sama dengan berapologet sebenarnya ya, memberi pertanggungan jawab ya. Memberi pertanggungan jawab. Jadi kita menjadi orang Kristen yang memang ya memiliki kemampuan untuk menjelaskan iman kita ya. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan iman kita. Jangan sampai baru dikatakan, wah orang Kristen itu Tuhannya 3. Kita langsung bingung bagaimana menjawabnya. Ya. Bagaimana menjawabnya? Kok dikatakan Tuhan orang Kristen itu ada 3. Ya. Tentu tidak seperti itu. Maka kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya. Jadi seseorang harus memulai dengan pemahaman yang setia sekaligus kritis terhadap kekristenan sendiri ya, lalu berupaya melihat ya agama yang lain di dalam terang iman Kristen. Nah, itu berarti kita harus belajar sungguh-sungguh dulu ya. Belajar sungguh-sungguh dulu
tentang kekristenan. Kita mengenal Kristus, ya. Dan saya tidak meragukan kalian, ya. Tidak meragukan kalian. Ya, kalian harus sudah punya kuda-kuda dulu, ya. Jangan sampai setelah belajar perbandingan agama-agama malah goyang, ya. Ada yang kira-kira mau goyang di sini? Ya, kalau mau goyang ya mundur dulu, ya. Biar yang kuat-kuat dulu yang diajar di sini, ya. Nah, belajar sungguh-sungguh dulu, ya. Nah, supaya bisa memiliki pertanggungan jawab, belajarlah dari jemaat Berea, ya. Jemaat Berea itu bagaimana? Mereka setiap hari belajar firman Tuhan, ya. Setiap hari menguji setiap pengajaran yang mereka dengar, ya. Itu setiap hari Alkitab mengatakan, ya. Saudara cari sendiri ayatnya, ya. Alkitab mengatakan mereka menerima firman itu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sukacita, ya. Tetapi mereka juga memeriksa, ya. Memeriksa Alkitab, apakah memang benar semuanya seperti itu, ya. Ini harus menjadi bagian kita. Periksa setiap hari, periksa supaya kita memiliki iman yang kuat, ya. Nah, maka mari kita mulai. Saya berharap kita sudah mempunyai kuda-kuda yang kuat. Amin. Ya, memiliki kuda-kuda yang kuat, ya. Tidak gampang digoyahkan lagi, ya. Ini tidak gampang digoyahkan lagi. Semua harusnya sudah punya kuda-kuda yang kuat, ya. Jangan tergoyahkan oleh apapun, apalagi hanya pelajaran perbandingan agama, ya. Nah, biasanya kalau setelah membanding-bandingkan, akhirnya jatuh pada satu pilihan. Ya. Kita tidak sedang memilih lagi loh, ya. Tidak sedang memilih lagi. Kita sudah punya pilihan, kita hanya melihat, oh ini begini, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita bisa, ya tadi ingat, untuk kita bisa menemukan jembatan, untuk membawa kabar baik kepada mereka. Ya, saya ulangi, kita tidak sedang memilih, tetapi kita sedang melihat, memahami domba-domba yang masih di luar. Ya, saya memberikan istilah itu saja. Ya, Yesus memberi istilah itu. Domba-domba yang masih di luar kandang. Ya, domba-domba yang masih di luar kandang. Ya, untuk kita bawa. Ya, temukan jembatannya, sapa mereka, dan bawa mereka. Ya, itu tugas kita. Ya, ingat, sekarang kita tidak sedang memilih, tetapi sedang menemukan jembatan, mencari atau menemukan jembatan agar kita bisa membawa orang lain mengenal Yesus, ya. Membawa orang lain mengenal Yesus, ya. Oke, nah pengertian agama. Saya percaya semua sudah tahu ini, dari SD kita sudah diajar, ya. Ya, pengertian agama ada beberapa hal yang kita pelajari secara etimologis, secara terminologis, ya menurut para ahli dan kesimpulan kita, ya dalam pengertian agama, ya. Secara etimologis itu berarti asal usul kata, ya. Secara etimologis itu artinya secara asal usul kata. Kata agama itu dibentuk dari kata apa, ya. Nah, terminologis itu artinya term atau istilah, ya. Secara istilah agama itu artinya apa, ya. Itu secara istilah. Kemudian nanti menurut para ahli, ya. Pendapat para ahli itu banyak sekali, ya. Dan kemudian nanti kesimpulan, saya berharap kita sendiri yang bisa mengambil kesimpulan, ya. Kita sendiri yang bisa mengambil kesimpulan, ya. Membuat kesimpulan, ya. Kita mulai secara etimologis, ya. Ya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, ya. Bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, ya. A itu artinya tidak. Gama artinya kacau, kocar-kacir, berantakan, ya.
Itu agama berasal dari kata Sanskerta, bahasa Sanskerta, yaitu a, ya, a sebagai awalan prefiks itu artinya tidak, ya, itu mestinya ada titik koma di situ, ya, artinya tidak, ya, jadi a tidak, kemudian gama itu artinya, ya, gama itu artinya adalah kacau, ya, atau kocar kacir, ya, atau apa lagi? Ya, berantakan, ya, itu artinya gama, ya. Kemudian kalau digabung, ya, agama itu berarti tidak kacau, tidak kocar kacir, tidak berantakan, ya. Nah, itu tidak kocar kacir lagi, ya, tidak apa namanya, tidak berantakan lagi, ya, tetapi sekarang sudah teratur, ya. Jadi agama itu menimbulkan adanya keteraturan, ya, dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu, ya. Jadi agama boleh didefinisikan, ya, adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Itu secara etimologis, ya, dalam bahasa Sanskerta, ya. Kalau bahasa Inggris, apa bahasa Inggrisnya agama? Murad, apa? Urbanus, apa bahasa Inggrisnya agama? Gideon, apa bahasa Inggrisnya agama? Wah. Religion, Pak. Ya, Adil Sura. Religion, ya. Nah, itu artinya itu agama dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris. Ya, Urbanus, hal-hal begitu mestinya tahu, ya. Gideon mestinya hal-hal begitu tahu dong. Oke. Nah, itu berasal dari bahasa Latin religio atau religere, ya. Nah, religio atau religere yang artinya mengembalikan ikatan, ya. Yang artinya mengembalikan ikatan, ya. Mengembalikan ikatan. Itu berarti memperhatikan dengan saksama agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan Sang Ilahi, ya. Jadi agama, orang beragama berarti orang yang sedang berusaha untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan Ilahi, ya. Saudara, kalau kita perhatikan ini sangat alkitabiah sebenarnya, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka terusir dari Taman Eden, ya. Mereka terusir dari Taman Eden, ya. Sehingga mereka terpisah dengan Allah, ya. Terpisah dengan Allah. Dan manusia, ya, manusia yang sudah terpisah dengan Allah itu selalu berusaha untuk membangun jembatan dengan Allah. Saya ulangi, ya. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, manusia yang sudah terusir dari Allah, dari hadapan Allah, selalu berusaha membangun, ya, karena kita asumsikan sekali surga itu ada di atas, ya. Surga itu ada di atas, maka saya katakan manusia berusaha untuk membangun tangga menuju ke surga, ya. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Allah, maka manusia berusaha membangun tangga untuk ke surga. Tetapi tidak ada yang bisa menemukan tangga. Tidak ada yang bisa membangun tangga.
Tuhanlah yang menurunkan tangga bagi kita. Ya, amin. Tuhanlah yang menurunkan tangga. Tangganya apa, Urbanus? Tangga apa yang Tuhan turunkan? Yang Allah turunkan ke bumi ini bagi manusia? Wah, malah di off kameranya. Arif, apa? Tangga apa yang Tuhan turunkan? Mungkin melalui Yesus Kristus, Pak, yang sudah diutus ke bumi. Nah, itu ya. Jadi jangan mungkin ya. Ya memang Yesuslah tangganya ya. Ya, Pak. Yesuslah tangganya yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini ya. Manusia mencoba membangun tangga ya. Membangun tangga tapi tidak ada yang bisa. Tapi Yesus adalah tangga menuju ke surga ya. Boleh juga dikatakan jembatan, boleh juga dikatakan Yesus memperkenalkan diri sebagai jalan ya. Memperkenalkan diri sebagai jalan ya. Jadi arti agama atau agama berasal dari bahasa Latin ya, religio atau religere, yang artinya mengembalikan ikatan ya. Berarti orang yang beragama sedang mencoba untuk membuat ikatan kembali dengan Tuhan ya. Semoga kita tetap terikat dengan Tuhan, memiliki ikatan dengan Tuhan. Amin. Ya. Jangan pernah terlepas dari Tuhan ya. Jangan pernah terlepas dari Tuhan ya. Jadi mari tetap pegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan, sementara kita akan berselancar dulu melihat agama-agama yang lain ya. Nah, jangan sampai lepas ikatan itu ya. Pegang yang teguh ya. Pegang yang kuat ya. Sementara kita akan berselancar ini ya. Berselancar belajar agama-agama yang lain ya. Oke. Nah, agama juga dalam bahasa Arab disebut din ya. Berasal dari kata dana ya, dinu, dinan. Berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup ya. Jadi din itu berarti tata cara hidup ya, itu dalam bahasa Arab secara etimologis ya. Secara etimologis agama itu tadi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau ya, adanya aturan dan adanya keteraturan dan peraturan ya, yang membuat kehidupan itu tidak kacau lagi. Yang kedua tadi religio atau religere ya, yang berarti ikatan yang mengikat kita kembali dengan Tuhan ya. Dan yang ketiga secara etimologis agama itu adalah tata cara hidup ya, tata cara hidup ya. Itu secara apa? Etimologis tadi ya, secara asal usul kata ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Well, kita lanjutkan. Nah, secara terminologis term ya atau istilah. Nah, menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia ya, aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Nah, ini aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi kita melihat menurut Ensiklopedia Indonesia ini bertambah, tidak hanya hubungan dengan manusia, dengan Allah ya, tetapi juga dengan sesamanya ya, dengan sesamanya. Nah, sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mengajarkan kita agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta
lingkungannya, ya. Itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi ini sebenarnya saling melengkapi saja, ya. Saling melengkapi saja itu menurut istilah, ya. Jadi ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan, ya, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, menurut para ahli, ada banyak ahli, ya, tergantung dia ahli apa sebenarnya, ya. Ada ahli sosiologi, ada teologi dan macam-macam, ya. Saudara boleh boleh belajar, ya. Belajar sendiri dari buku-buku, dari internet, boleh, ya. Tapi kita lihat beberapa saja. Yang pertama, menurut Émile Durkheim, ini sosiolog Prancis, ya. Dia mengatakan agama adalah merupakan sistem yang terpadu atau keyakinan, nah bukan keyakinan, ya, maaf, dan praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat, ya. Jadi dengan dengan sederhana kita boleh mengatakan menurut Durkheim ini agama itu merupakan sistem yang terpadu, ya, baik itu dalam iman, keyakinan maupun dalam praktek, ya. Jadi agama dalam pengertiannya ini adalah satu, boleh dikatakan ini seluruh kehidupannya, ya. Ini menjadi sesuatu yang terpadu, tidak terpisah-pisah, ya. Nah, ini menurut Durkheim, ya. Kemudian menurut Nicolaus Dricarya, SJ. Nah, kalau ada SJ-nya itu, SJ itu apa artinya SJ? Ada yang tahu? Ya. Kalau ada SJ seperti ini berarti dia pasti pastor, ya. Itu adalah ordo, ya, ordo dari pastor yang ada di dunia ini, ya, Serikat Yesus ini kalau di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia ini ada CM, ya, ada OFM, ada macam-macam, ya. Jadi mereka tidak hanya satu warna itu, ya. Jadi kalaupun kita lihat Katolik itu sama, tetapi sebenarnya warna mereka juga banyak, ya. Warna mereka juga banyak, ya. Jadi ini menurut Nicolaus Dricarya, agama adalah keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya, ya. Jadi ada suatu kekuatan supranatural, ya, di atas, ya, di atas yang natural, di atas yang alami, ya, yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya. Ini kelihatannya lebih fokus kepada sesuatu yang supranatural itu, ya. Sesuatu yang supranatural itu, ya. Nah, ini menurut Japi Pelokila, ya, agama adalah percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum-hukumnya, ya, bukan hukum-hukumannya, ya, hukum-hukum, ya, hukum-hukumnya dan hukum-hukumannya juga, ya. Ya, jadi itu menurut ini, kalau ini pendeta ini, ya. Ini pendeta. Jadi itu tiga, ada begitu banyak sebenarnya, tergantung dia tergantung latar belakangnya apa, dia pengertiannya menjadi, ya, bisa berbeda walaupun substansinya sama, tetapi penekanannya bisa berbeda, ya. Substansinya sama, tetapi penekanannya bisa berbeda, warna yang ditonjolkan bisa berbeda, ya. Nah, jadi ini, ya, ini. Nah, dari apa yang kita sudah pelajari tadi, menurut sesuai dengan asal-usul kata, etimologi, sesuai dengan
terminologis atau pengistilahan, menurut para ahli, menurut Angelin, agama itu apa? Ayo, masing-masing coba. Ya, silakan. Kepercayaan, kepribadatan gitu Pak, suatu kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kepercayaan yang dianut oleh, lebih tepat seseorang loh ya, jangan setiap orang ya. Iya. Kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Gideon, menurut kamu agama itu apa sih? Membawa seseorang untuk bisa percaya kepada apa. Agama itu adalah, coba ulangi dulu. Agama itu adalah bagaimana mengatur kehidupan seseorang untuk dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, berarti aturan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Oke, Pak Bangun. Menurut Pak Bangun, agama itu apa sih? Ya, mikrofonnya belum hidup. Agama adalah menurut kepercayaan bagi umat. Kepercayaan bagi umat. Iya. Supaya semua kelihatan. Ya, Pak Wisnu, apa itu menurut Pak Wisnu agama itu? Agama itu suatu keyakinan yang bisa membawa ke surga, Pak. Jadi seseorang itu mungkin manusia itu meyakini agama, di situ dia ada keinginan supaya hidupnya satu bisa masuk surga, kedua untuk membenahi hidup manusia. Itu, Pak. Agama berarti sesuatu yang bisa membawa seseorang ke surga, hidup yang akan datang ya. Tetapi di saat yang sama juga membenahi hidupnya yang sekarang ini. Kira-kira begitu, Pak Wisnu? Iya, Pak. Jadi ada dimensi apanya? Ada dimensi ya surganya, ada dimensi hidup sekarang ini. Oke, Kurnia. Iya, Pak. Menurut saya, Pak, agama itu kepercayaan yang dianut oleh seseorang, bersama dengan Angelin tadi. Tapi itu menentukan identitas kita juga, Pak, gitu. Supaya kita apa ya istilahnya, kalau kita punya agama ini ada aturan-aturan yang berbeda dari agama-agama yang lain gitu, ada identitasnya. Coba. Oke, jadi agama suatu kepercayaan yang bisa membedakan, membuat seseorang memiliki identitas yang berbeda dengan orang lain, ya. Oke. Iya, Ari. Ya Pak Deman, kalau menurut saya tuh agama itu ya hampir mirip Pak sama teman-teman yang lain. Ada istilahnya mirip-mirip. Apa yang ada dalam pikiranmu, ungkapkan, ya. Iya ya, suatu percayaan Pak, di mana seseorang itu memiliki keyakinan bahwa kalau dia tuh memiliki agama ini berarti dia itu menyembah Allah mereka, begitu Pak. Kalau kita kan sebagai orang Kristen ya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Ya, jadi Arif lebih kepada siapa yang disembah di dalam agama itu, ya. Nah, iya, Pak. Oke, Urbanus. Ya, Pak. Menurut saya, Pak, agama itu merupakan suatu ajaran, Pak. Kepercayaan yang mengatur keimanan kita dalam kita beribadah kepada Tuhan, Pak. Itu, Pak, menurut saya. Ulang-ulang, menarik kelihatannya itu. Ayo. Agama menurut saya, Pak, merupakan suatu ajaran yang dimana mengatur kepercayaan kepada
kepada Tuhan. Oh, satu ajaran ya yang mengatur kepercayaan kita kepada Tuhan. Oke, Adil. Saya harus tanya semua ini. Kalau menurut saya, Pak, agama itu adalah suatu kepercayaan seseorang di mana membuat orang itu tidak hidup kacau begitu, Pak. Oke, menarik ya. Ini baru ini, dari tadi tidak ada di situ, tapi dia Adil menggabungkannya dengan pengertian agama tadi ya. Jadi dia simpulkan orang yang beragama itu pasti tidak kacau begitu ya. Nah, menarik ini, bagus ya. Oke, Ibu Stefani. Wah. Ibu Yeti Sandasura. Nah, menurut saya, Pak, agama itu merupakan suatu aturan yang mengikat seseorang dalam hal ibadahnya kepada yang disembahnya, dan juga yang mengikat atau mengatur hubungannya dengan sesamanya. Demikian. Oke, jadi suatu aturan yang mengikat ya seorang dengan Tuhannya ya. Oke. Herawati. Iya, Pak, bagaimana? Agama itu apa menurut kamu? Keyakinan, Pak. Oke, keyakinan. Ya, semuanya tentu benar ya. Dan kalau kita tanya kepada setiap orang, pasti bisa mendefinisikan agama menurut versi mereka, ya. Sebab para ahli pun tidak satu suara dalam hal agama, ya. Nah, kalau kita tanya Karl Marx, ya, kenal Karl Marx? Ya, saya juga tidak kenal, ya. Tetapi tulisan-tulisannya banyak. Dia kan mengatakan agama itu candu, ya. Agama itu candu, ya. Namanya candu ya harus dihindari sebenarnya, itu menurut Karl Marx, ya. Nah, banyak lagi. Nah, tetapi kita akan lihatlah ya satu pengertian lain yang bagi saya ada apa ya? Oke, saya ulang dulu. Sekarang oke. Ya, dengan sederhana sebenarnya bisa dikatakan agama itu adalah kepercayaan dan penyembahan terhadap kuasa dan kekuatan sesuatu yang luar biasa di luar diri manusia, ya. Jadi sebenarnya orang beragama ketika ditanya agama itu apa, maka jawabannya lebih kurang, selalu bisa dikaitkan dengan hal yang singkat ini, ya. Bisa dikaitkan dengan hal yang singkat ini, yaitu ini saja sebenarnya, ya. Ya, maaf kok kalau terganggu saya. Oke, maaf, ada apa tadi?
Agak error dikit. Ya. Jadi ini ya, agama itu dengan sederhana kita simpulkan kepercayaan dan penyembahan terhadap kuasa dan kekuatan, ya. Kuasa dan kekuatan yang luar biasa di luar diri manusia, ya. Di luar diri manusia. Jadi itu kita menyadari ada kuasa di luar diri kita sendiri, kuasa yang luar biasa, supranatural, ya, supranatural. Dan oleh karena kita menyadari itu, maka kita menyembah terhadap kuasa tersebut, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa itu disebutkan dengan beragam istilah sesuai dengan bahasa manusia, misalnya Tuhan, Yahweh, Elohim, Allah, Dewa, God, Syangti, dan lain sebagainya, ya. Itu istilahnya, ya. Jadi sesuatu yang luar biasa itu, ya, sesuatu yang luar biasa itu disebutkan dengan bahasa tergantung dia berada di mana, ya. Kita di Indonesia mengatakannya Tuhan, kalau orang Arab mengatakannya Allah, kalau orang Yahudi mengatakan Yahweh atau Elohim, ya, ada juga yang orang Inggris mengatakan God, ya. Kalau orang Hindu dewa-dewa dan seterusnya dan lain sebagainya. Jadi ini kesimpulannya, ya, ini kesimpulannya, ini adalah kepercayaan, ya, dan penyembahan terhadap kuasa dan kekuatan, sesuatu yang luar biasa di luar diri manusia, ya. Itu jadi apapun agamanya pasti mengakui ada kekuatan supranatural, ya. Ada kekuatan supranatural yang harus disembah. Ya, itu. Jadi tidak ada orang beragama yang tidak mengakui adanya kekuatan yang luar biasa, tidak. Semua pasti mengakui adanya kekuatan supranatural. Oke, sebelum saya lanjut, ya, istirahat dulu 5 menit, ya. Silakan istirahat 5 menit, hampir 1 jam kita, ya. Istirahat 5 menit dulu. Nanti jam 14 masuk lagi, ya.
Ya, oke, semangat Gideon, Kurnia, Pak Wisnu ya, semangat terus ya. Jangan apa? Nah, tadi kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi agama itu adalah kepercayaan dan penyembahan ya terhadap kuasa dan kekuatan sesuatu yang luar biasa di luar diri manusia ya. Nih. Sekarang kita lanjutkan unsur-unsur agama. Hal-hal yang membentuk suatu agama itu apa saja sih ya? Ya, ada penghambaan, ada simbol ya, ada ritual ya, kemudian ada manusianya atau umat, dan tentu ada Tuhan ya. Kekuatan supranatural tadi, itulah Tuhannya. Kemudian ada simbol ya, itu simbol yang tentunya setiap agama itu ada simbol-simbol yang apa yang menjadi melekat dengan suatu agama ya. Kalau Kristen, apa simbol yang melekat dengan Kristen? Urbanus. Salib, Pak. Oke. Urbanus sekarang pindah ke Sulawesi ya. Oke, salib ya. Nah, itu salib. Jadi dalam sejarah gereja kan saya sampaikan sebelum salib itu sering sekali justru membuat orang Kristen teraniaya. Tetapi kemudian orang Kristen katakanlah di tahun-tahun awal menggunakan bukan salib yang menjadi simbolnya. Apa itu? Apa simbol lain yang dipakai Kristen? Orang Kristen pada waktu itu. Ya, iktus atau ikan ya. Iktus atau ikan ya, yang kalau ditulis itu sama saja artinya dengan Kristus ya. Oke, nah itu simbol. Nah, nanti kita akan lihat ya. Tuhan, nah ini kekuatan supranatural tadi ya. Kekuatan supranatural ya. Ya, kita lihat satu-satu ya. Manusia ya, apa yang dimaksud dengan manusia dalam hubungannya dengan agama tadi adalah manusia adalah makhluk yang dapat berpikir dan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dalam agama, manusia berperan sebagai penganut yang percaya bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam ya. Jadi itu manusia ya, makhluk yang menjadi penyembah ya. Ini kenapa menyembah ya? Kenapa manusia itu menyembah? Ya. Kenapa? Karena ya ada sesuatu di luar dirinya yang memiliki kuasa dan kekuatan ya, yang tentu melebihi kekuatannya sendiri ya. Jadi secara sederhana saya katakan, ketika kita menyembah ya, pasti yang kita sembah itu adalah pribadi yang lebih tinggi dari kita ya. Saya tidak menyebutkan Allah dulu ya. Saya tidak menyebutkan Allah dulu. Sesuatu apapun itu yang ketika kita anggap itu lebih berkuasa dari kita, maka kita ada unsur penghambaan nanti ya, kita akan lihat di sana nanti. Tetapi juga ada unsur di mana kita menjadi penyembah kepadanya ya. Kenapa kita menyembah kepada Allah? Ya, karena kita tahu hidup kita tergantung kepadanya. Ya. Hidup kita tergantung kepada Allah yang kita sembah, yang dalam hal ini kita kenal sebagai dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini. Jadi di dalam agama itu manusia berperan sebagai penganut. Ya. Jadi yang namanya agama itu pasti ada manusianya ya.
pasti ada umatnya, ya. Tidak ada agama yang tidak ada umatnya. Kalau satu agama tidak ada umatnya, berarti agama itu bagaimana? Hilang, ya. Agama itu hilang, lenyap, ya. Agama itu hilang atau lenyap. Ada sebenarnya begitu, nanti kita lihat ada begitu banyak agama, ya. Tapi kemudian tinggal sejarahnya saja. Karena apa? Penganutnya, manusianya habis, ya. Nah, manusianya habis. Ya, jadi di dalam agama manusia berperan sebagai penganut, ya. Tanpa penganut maka satu agama pasti hilang, ya. Yang kedua adalah penghambaan, ya. Ya, penghambaan di sini bukan dalam konteks agama, penghambaan tidak berarti perbudakan, ya. Tetapi ini lebih kepada adanya kebutuhan manusia akan kedudukannya di hadapan Tuhan, ya. Jadi penghambaan dalam kerelaan, ya. Dengan kerelaan. Ketika kita menghamba, ya, maka istilah hamba Tuhan itu mari kita tetap pertahankan. Mari dalami, ya. Mari mendalami arti hamba Tuhan itu, ya. Hamba Tuhan, ya. Ketika kita mengatakan saya hamba Tuhan, itu berarti kita kita menempatkan diri, ya, membutuhkan seseorang yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita menyembah, ya, menghamba, ya, bukan menyembah, menghamba kepadanya, ya. Menghamba, ya. Di dalam satu ayat dikatakan, ya, ada perempuan yang datang kepada seorang lelaki mengatakan, yang penting namamu ada di dalam nama kami, ya. Makanan kami yang akan mencarinya, ya. Itu dikatakan. Dan penghambaan di sini bukan merupakan perbudakan, ya, tetapi bagaimana manusia tadi, umat tadi, ya, unsur pertama tadi, ya, sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Yang ketiga adalah Tuhan sendiri, ya. Ini ada banyak konsep ketuhanan, ya. Seperti teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain, ya. Tetapi secara umum Tuhan dipahami sebagai suatu zat yang maha kuasa dari suatu kepercayaan, ya. Kalau dikatakan zat, nah nanti kita belajar di Islamologi, ya, Islam. Zat itu bukan berarti seperti zat yang kita pelajari dalam biologi, bukan, ya. Bukan seperti yang kita pelajari dalam IPA, bukan, ya. Tapi zat ini, ya, kita mengatakan roh, ya. Kita mengatakan roh, Allah itu adalah roh, ya. Nah, jadi kalau dikatakan secara umum Tuhan dipahami sebagai sesuatu, katakanlah, tidak usah saya katakan zat, ya, sesuatu yang maha kuasa dari satu kepercayaan, ya. Dalam ajaran teisme, ya, yang mengakui adanya Tuhan, ya. Teisme itu berarti yang mengakui adanya Tuhan, ya. Percaya sebagai Tuhan adalah pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta, ya. Kalau ateisme apa itu, Kurnia? Tidak mengakui adanya Tuhan, Pak. Tidak mengakui adanya Tuhan, kepercayaan yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Kalau teisme itu berarti mengakui keberadaan Tuhan, ya. Mengakui keberadaan Tuhan. Tetapi kalau orang ateis tidak mendefinisikannya berbeda, loh, ya. Orang ateis kalau mendefinisikan ateis itu adalah percaya tidak adanya Tuhan. Nah, kelihatannya sama, ya, tapi berbeda, yuk. Secara bahasa itu sangat berbeda. Percaya tidak adanya Tuhan. Itu kalau ateis. Tetapi kalau kita mendefinisikan ateis kan tidak percaya adanya Tuhan. Nah, perhatikan, ya, itu kita harus
sangat hati-hati dalam bahasa. Ya, jadi dalam agama itu Tuhan itu tadi di awal saya katakan God, Yahweh, Allah, Sangti, ya, Tian dan lain sebagainya itu merupakan konsep, ya. Bukan konsep, nama untuk Tuhan, ya, dalam beberapa agama, ya. Nah, kemudian simbol, ya. Simbol ini yang menjadi identitas dari sebuah agama, ya. Identitas tadi kita ada yang mengatakan agama itu ya merupakan suatu identitas, ya. Suatu identitas, jadi simbol, ya. Tapi simbol juga bisa berubah seiring dengan waktu, ya. Simbol juga bisa berubah seiring dengan waktu sebenarnya, ya. Dulu kalau saya lihat, ya, seperti tadi saya katakan dulu orang Kristen sempat menggunakan simbol ikan atau iktus untuk menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen. Tapi dulu saya lihat kalau masjid-masjid itu, kalau sekarang di atas masjid itu simbolnya apa sih? Ada yang bisa mengeluarkan pendapat? Di atas masjid biasanya ada simbol apa? Bulan sabit, Pak. Oke, ya. Bulan sabit. Ada juga bulan bintangnya. Bulan dan bintang, ya. Dulu itu sangat umum, sangat lazim. Sangat lazim. Tetapi di Jawa ini sekarang, ya, khususnya di Jawa, simbol itu sudah banyak berkurang. Bulan sabit itu sudah banyak berkurang. Diganti dengan tulisan Allah, ya. Diganti dengan tulisan Allah itu, ya. Seperti huruf W itu, ya. Itu yang sekarang menjadi katakanlah simbol bagi orang Islam. Ya. Oke. Nah, itu simbol. Kemudian praktik keagamaan atau ritual, ya. Praktik dalam keagamaan ini menjadi suatu bentuk konkret adanya hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar umat beragama, ya. Jadi dengan adanya ritual, ya, terjadilah hubungan, ya, yang konkret antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara umat beragama, ya. Jadi kalau kita beribadah sebenarnya, ya, ibadah apapun itu, ya, kedua unsur ini sebenarnya harus terpenuhi, ya. Kedua unsur ini harus terpenuhi. Ketika kita beribadah gereja, maka kita harus kontak dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Tetapi di saat yang sama, kita juga memiliki hubungan atau kontak dengan sesama kita. Ya. Jadi pernah saya katakan, yang namanya gereja itu tidak bisa sendirian. Tidak bisa mengisolasi diri, tidak. Gereja adalah gereja kalau dia memiliki hubungan dengan Allah dan juga memiliki hubungan dengan sesama. Demikian juga dalam hal agama yang lain sebenarnya, ya. Agama yang lain, ya. Di dalam agama lain pun itu ada namanya sholat berjamaah, ya. Yang ada satu orang imamnya, ya. Demikian juga kita, ya. Kita membutuhkan persekutuan, kita membutuhkan fellowship, ya. Kita membutuhkan ibadah di mana kita bersama-sama, ya. Bersama-sama memiliki hubungan dengan, kalau kita sebagai orang percaya, memiliki hubungan dengan sesama orang percaya, dan juga tentunya memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, itu ritual itu sebagai bukti konkret adanya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Nah, itulah unsur-unsur agama. Ada pertanyaan? Ya, Gideon mau bertanya.
Oke, tidak ada yang bertanya. Kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri agama. Nah, ini ciri-ciri agama. Sesuatu itu disebut agama kalau memenuhi ciri-ciri ini, ya. Memiliki Tuhan atau sesuatu yang disembah, ini yang paling utama, ya. Nah, Tuhan bisa diartikan sebagai sesuatu yang dipercaya, ya. Kalian bisa baca enggak kalau yang memakai handphone, tulisan ini bisa terbaca enggak? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Bisa, ya? Ya. Bisa. Ya, supaya jangan sampai sia-sia saya bikin PowerPoint, ya. Nah, bisa ya, kalau tidak bisa omongin ya supaya saya besarkan ya fontnya ya. Jadi Tuhan itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang dipercaya oleh manusia sebagai pencipta dan pengatur segala kejadian di alam semesta ya. Tuhan bisa juga disebut sebagai sesuatu yang diagungkan atau disembah oleh manusia ya. Jadi Tuhan ini dalam hal ini kita melihat dalam konteks ciri-ciri agama ini sesuatu yang dipercaya sebagai pencipta dan pengatur dan juga sesuatu yang disembah ya, sesuatu yang disembah. Nah, kemudian yang kedua, ciri kedua yang disebut agama adalah memiliki kitab suci ya. Memiliki kitab suci. Kitab suci agama Hindu apa Kurnia? Nah, belum tahu ya. Ya. Wah, kali ini suaranya Kurnia tidak terlalu jelas. Ya. Memiliki kitab atau tuntunan hidup. Kita jelas Alkitab ya. Orang Islam Al-Quran. Orang Hindu, nah nanti kita pelajari ya. Nanti kita pelajari apa itu kitab sucinya ya. Nah, orang Yahudi, apa itu kitab sucinya? Konghucu kitab sucinya apa ya? Nah, terdapat kitab atau tuntunan hidup yang dijadikan pedoman manusia atau penganutnya untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Nah, jadi kitab suci itu mengatur ya, menjadi pedoman ya, bagi penganutnya untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya ya. Jadi agama itu, kitab suci itu tidak hanya berlaku untuk mengatur hubungan dengan Allah ya, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita harus sebagai orang beragama ya, lebih spesifik lagi sebagai orang Kristen, kita harus melandaskan seluruh kegiatan kita, seluruh apa yang kita lakukan menurut kitab suci. Dalam hal ini adalah Alkitab ya. Memiliki pemuka agama. Nah ini. Pemuka agama diartikan sebagai orang yang memahami secara benar atau ahli dalam agama tertentu. Pemuka agama juga memberikan penjelasan agama kepada sekelompok umat beragama mengenai apa saja berdasarkan pada pedoman hidup, yaitu poin kedua tadi, kitab suci ya. Nah ini, jadi ingat saudara terkasih ya, kita disebut tokoh agama ya. Tokoh agama. Pak Bangun disebut sebagai tokoh agama Kristen ya. Ari nanti juga kalau sudah tamat, kemudian dia menggembalakan gereja ya, juga disebut sebagai tokoh ya. Urbanus, Pak Wisnu ya, Gideon, kita disebut sebagai tokoh agama. Nah, kalau disebut sebagai tokoh agama, maka harus memiliki kompetensi ya, memiliki kompetensi untuk menjelaskan agama-agama ya.
agama-agama yang bukan agama-agama yang dianut ya. Jadi itu harus memiliki kompetensi ya untuk menjelaskan. Ya. Kemudian adanya ritual ya. Setiap agama memiliki ritual ataupun rutinitas keagamaan ya yang menjadi ciri khas agama tersebut ya. Tidak hanya itu, ritual keagamaan juga dapat diartikan sebagai simbol penghambaan manusia terhadap Tuhannya ya. Simbol penghambaan manusia terhadap Tuhannya ya. Ini ritual. Coba apa contoh ritual di dalam agama Kristen? Ari. Contoh ritual di dalam agama Kristen. Berpuasa mungkin, Pak. Oke, berpuasa. Boleh. Gideon. Banyak situ. Ya, bangun, Pak, bangun. Ya. Contoh ritual di dalam agama Kristen. Menyanyi. Oh, menyanyi. Oke. Pak Wisnu. KKR, Pak. Oke, KKR ya. Nah, jadi saya katakan ritual itu berarti dijelaskan di sini ya. Suatu rutinitas keagamaan ya. Nah, rutinitas dari situ sebenarnya kita bisa mengatakan kebaktian minggu ya. Itu adalah ritual ya. Nah, kita mungkin ada PA, itu juga adalah ritual ya. Penyembahan. Pokoknya setiap ibadah itu sebenarnya adalah ritual ya. Nah, itu setiap ibadah itu sebenarnya adalah ritual. Nah, kalau orang Islam ritual keagamaannya antara lain sholat 5 waktu, ya itu adalah ritual keagamaan ya. Nah, demikian juga agama-agama yang lain ya. Jadi apa namanya? Ibadah kita itu sebenarnya adalah merupakan ritual agama Kristen ya. Ibadah minggu, ibadah KKR kan juga itu bagian dari ritual sebenarnya ya, bagian dari ritual ya, atau jenis dari ritual ya. Kemudian ada kegiatan yang dipersembahkan ya. Nah, kegiatan yang dipersembahkan. Nah, ini. Jadi kegiatan yang dipersembahkan itu berada di dalam suatu ritual sebenarnya. Berada di dalam satu ritual. Jadi maka saya katakan tadi ritual itu, ibadah minggu itu ritual. Di dalam ritualnya itu ada doa, ada nyanyian, ya, ada persembahan, ya, ada persembahan dalam konteks Kristen. Nah, tetapi dalam juga ada tarian ya, walaupun di gereja kita sering sekali tarian tidak terlalu apa ya. Nah, ada sesaji juga ya, ada kurban atau kita persembahan. Itu adalah ada kegiatan yang dipersembahkan. Tidak ada agama yang tidak ada kegiatan ini. Jadi kalau disebut agama, pasti memiliki kelima hal ini ya. Apa tadi itu? Dimulai dari ada Tuhannya, ada kitabnya, ada pemuka agamanya, ada ritualnya, kemudian ada kegiatan yang dipersembahkan ya. Jadi saudara, sebenarnya kita menyanyi itu suatu persembahan kepada Tuhan ya. Ya, maka pernah saya katakan saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan sambil menunggu orang yang mau bersaksi kita menyanyi. Nah, kalau kalimatnya begitu, sambil menunggu orang yang bersaksi maju ke depan, kita menyanyikan satu pujian. Berarti nyanyian itu berfungsi untuk apa dalam konteks itu? Selingan.
selingan, ya, sekedar mengisi waktu, ya. Nah, jadi hati-hati kalau memimpin pujian, jangan pernah katakan sambil menunggu orang yang mau bersaksi, sambil menunggu sangkor, sambil menunggu kaum muda mempersiapkan diri, kita menyanyi. Wah, itu merendahkan loh ya. Jadi bagaimana? Sementara seharusnya kalimatnya bisa diganti ya. Sementara kita memuji Tuhan, ya, maka kaum muda mempersiapkan diri. Sementara kita memuji Tuhan, sangkor mempersiapkan diri. Sementara kita memuji Tuhan, yang mau bersaksi tampil ke depan. Ya, beda itu ya, beda. Jadi jangan sampai salah. Ya, jangan pernah mengatakan sambil menunggu. Sambil menunggu. Nah, kalau acara RT bolehlah acara 17-an. Sambil menunggu camat, kita dengarkan dulu lagu berikut itu. Itu boleh. Nah, tetapi kalau di dalam ibadah, nggak ada istilah sambil menunggu, kita menyanyikan ini enggak. Ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan kalimat ya. Hati-hati dalam menggunakan kalimat. Jadi dalam situasi seperti itu boleh katakan sementara kita memuji Tuhan, kaum muda silakan maju ke depan. Sementara kita memuji Tuhan, sangkor maju ke depan. Sementara kita memuji Tuhan, yang bersaksi tampil ke depan. Begitu ya? Setuju ya? Setuju. Jangan sampai salah lagi ya. Oke, sebab nyanyian itu sebenarnya persembahan untuk Tuhan. Tarian itu juga persembahan untuk Tuhan, ya. Pengorbanan kita itu juga persembahan untuk Tuhan, ya. Persembahan untuk Tuhan. Jadi jangan mempersembahkan persembahan, jangan menganggap ini untuk gembala saya ini, enggak, ya. Kami ini sekedar intermezzo ya. Kami semenjak pandemi ini kantong kolektif tidak diedarkan lagi ya. Tetapi persembahan, kotak persembahan dia ditaruh di depan pintu masuk ya. Jadi persembahan boleh dimasukkan begitu mau masuk atau setelah pulang nanti ya. Nah, demikian juga kami tentunya ya. Dari rumah ya, kalau uang ada di dompet saya ada uang, saya ambil saja uang saya. Tapi kalau saya tidak punya uang, saya minta di istri, ya. Ya. Sebab suami itu kepanjangannya adalah semua uang milik istri, ya. Kalau uang di dompet saya itu, uang di dompet suami itu uang kita. Nah, kan begitu. Uang di dompet suami itu istri mengatakan uang kita. Tetapi kalau uang di dompet istri, wah itu uang saya. Uang istri, jadi jangan coba-coba minta lagi. Sulit itu, harus ada proposal dulu ya. Harus ada proposal dulu baru keluar itu uang. Nah, tapi kalau uang dari dompet kita kapan saja bisa keluar tanpa sepengetahuan kita ya. Itu memang lebih bagus. Yang memegang uang itu bendahara ya. Jadi kita tidak pusing-pusing Kak. Mau pergi kemana saja tinggal minta, minta uang begitu ya. Nah, minta uang, minta uang. Nah, itu. Nah, saya lanjutkan cerita tadi ya. Jadi sebelum ibadah kami semua sudah sudah diberikan persembahan ya, dengan saya, 2 anak saya, istri saya. Nah, setelah selesai ibadah, istri saya akan tanya lagi, kalian sudah masukkan persembahan belum? Nah, itu dia. Ditanya lagi. Pernah, ternyata lupa ya. Lupa. Nah, istri saya, kasih sini, saya masukkan. Saya hitung sebagai persembahan katanya. Ya. Bahkan pernah ada jemaat ya, sudah pulang ya. Sudah pulang, sampai di rumah rupanya pegang kantongnya. Loh, persembahan saya masih ada ini. Akhirnya dia balik kembali lagi gereja. Dia bilang, Om, tadi lupa kasih persembahan katanya. Nah itu dia. Itu uangnya Tuhan. Jadi kalau sudah
disiapkan untuk Tuhan, jangan sampai lupa, apalagi pura-pura lupa ya. Nah, itu adalah untuk Tuhan ya. Jadi persembahan kita itu dipersembahkan untuk Tuhan melalui gereja, melalui hamba Tuhan ya, melalui hamba Tuhan. Jadi pendeta juga, keluarga pastori juga, keluarga pendeta juga harus membawa persembahan. Jangan katakan toh nanti juga itu masuk ke kantong saya kok, jangan ya. Itu uangnya Tuhan ya. Itu persembahan untuk Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi agama. Ya, fungsi agama. Menurut Philip Goldberg ya, seorang ahli ya. Agama itu berfungsi, saya singkatkan dengan 5 trans ya ini. Yang pertama adalah transmisi atau pewarisan ya. Sering sekali dalam menjelaskan sesuatu para ahli membuat suatu suatu istilah yang gampang diingat ya. Yang gampang diingat ya. Yang pertama adalah fungsi agama itu adalah transmisi atau pewarisan. Kemudian translasi atau penerjemahan ya. Ketiga adalah transaksi ya. Keempat adalah transformasi. Yang kelima adalah transendensi ya. Jadi boleh dikatakan 5 trans ya. Fungsi agama itu. Ini menurut Philip Goldberg ya. Ini juga seorang sosiolog ya. Apa artinya itu ya? Nah, ya apa artinya transmisi ya? Saya tidak sempat tuliskan ya, tetapi saya jelaskan saja ya. Transmisi atau pewarisan itu yaitu meneruskan ya ke setiap generasi ya, meneruskan ke setiap generasi apa yang Cek, Pak Daiman. Nggak bergerak videonya, Pak, nggak kedengaran suara. Di tempat teman-teman terdengar? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, ini sinyal ini udah terputus, udah hilang. Atau mati lampu di tempatnya Pak Daiman. Ini si Urbanus, di mana ini Urbanus? Iya, Pak. Kenapa mati videonya? Oke, kita lanjutkan ya. Maaf ya. Nah, itulah tidak semua berada di dalam kendali kita ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya. Jadi ini fungsi agama menurut seorang sosiolog Philip Goldberg, yaitu transmisi, pewarisan ya. Jadi agama itu harus berfungsi ya, mewariskan ya, mentransmisi ya, meneruskan ya identitas keagamaannya ya kepada generasi ke generasi. Lewat apa ya? Lewat cerita, lewat apa? Lewat kebiasaan-kebiasaan ya,
Itu agama itu berfungsi seperti itu ya. Tapi nanti kita akan lihat lagi lebih sederhana ya. Ini terlalu global ya. Kemudian agama itu juga berfungsi apa? Translasi, penerjemahan ya. Nah, ini untuk apa yang diterjemahkan kira-kira? Dalam agama apa yang diterjemahkan? Ya, tentu tidak lain adalah menafsirkan atau menerjemahkan ya peristiwa-peristiwa kehidupan yang ada ya. Peristiwa kehidupan yang ada. Jadi apapun yang dialami ya itu diberikan suatu arti, diberikan suatu makna ya. Sehingga hal tersebut, peristiwa tersebut ya memiliki hubungan ya. Bukan hanya di dunia ini tapi juga untuk dunia yang akan datang ya. Nah, kemudian yang ketiga, transaksi. Ini bukan jual beli ya, tetapi adalah suatu usaha ya untuk tetap menciptakan dan mempertahankan komunitas keagamaan yang sehat ya. Kemudian transformasi ya. Nah, ini untuk pengembangan kedewasaan dan pertumbuhan yang terus-menerus ya. Menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih komplit, menjadi manusia yang lebih memiliki kompetensi yang lebih baik lagi ya. Nah, kemudian transendensi ya, ini yang sering sekali menjadi penekanan ya. Transendensi ini artinya adalah untuk memuaskan kerinduan ya, untuk memperluas batasan-batasan diri, untuk memiliki hubungan yang lebih sakral lagi dengan Tuhan ya. Jadi sebenarnya agama itu harus mencakup kelima hal ini ya. Tetapi di dalam kekristenan pun sering sekali yang diutamakan hanya transendensi. Bagaimana memiliki hubungan ya. Bagaimana memiliki perasaan ya. Bagaimana memiliki pengalaman pribadi dengan yang maha kuasa itu ya, memiliki pengalaman pribadi ya. Nah, dari kelima ini ya, dari kelima fungsi agama ini yang saya katakan tadi 5 trans itu ya, kita boleh jelaskan lebih sederhana lagi ya. Ini lebih sederhana lagi. Ya, 5 trans tadi lebih sederhana lagi ini. Agama itu berfungsi memberikan kedamaian mental ya, ini. Jadi orang yang beragama itu memang harusnya memiliki kedamaian mental ya. Kehidupan manusia sangat tak menentu ya. Tetapi dengan agama ya. Dengan agama kita bisa memiliki ketenangan, kita bisa memiliki kedamaian mental peace dikatakan di sini ya. Di tengah kehidupan yang bergejolak ini ya. Manusia bergumul, manusia berjuang, manusia menghadapi ketidakpastian, manusia menghadapi bahaya, manusia menghadapi ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya agama ya, ini. Dengan adanya agama maka orang tetap bisa mendapatkan ketenangan ya. Jadi secara umum saja seperti ini. Apalagi kita sebagai orang yang memiliki Yesus ya, harus bisa lebih tenang. Amin. Ya. Amin. Harus bisa lebih tenang ya. Kalau orang beragama lain saja bisa tenang, apalagi kita memiliki Yesus ya. Apalagi kita memiliki Yesus, maka seharusnya kita bisa lebih tenang ya. Itulah fungsi agama ya. Apalagi kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, ini tentu. Sebab Roh Kudus itu adalah parakletos, penolong ya, penghibur ya. Ini. Maka para ahli mengatakan orang beragama itu pasti memiliki
kedamaian mental, ya, mental peace. Ya, yang kedua, ya. Nah, agama itu juga menanamkan kebajikan-kebajikan sosial, ya. Agama pasti mempromosikan kebajikan-kebajikan sosial, ya. Apa itu? Misalnya kebenaran, kejujuran, ya, sikap anti kekerasan, sikap suka melayani, cinta kasih, disiplin, dan sebagainya, ya. Jadi seorang yang beragama seharusnya memiliki hal-hal ini, ya. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Nah, ini. Maka tadi saya katakan di awal, agama itu memang ya memiliki kesamaan, itu sudah pasti, ya. Memiliki kesamaan. Tetapi belum tentu sama, ya, pasti tidak sama, ya. Ya, tadi saya katakan tujuannya sorga, ya, tapi bisa saja sorganya berbeda, ya. Bisa saja sorganya berbeda, terkasih, ya. Nah, itu. Nah, kemudian agama meningkatkan solidaritas sosial, ya, membangkitkan semangat persaudaraan, ya. Maka ada pujian mengatakan dalam Tuhan kita bersaudara, kan begitu, ya. Orang Islam pun begitu, ya. Orang Islam pun begitu. Agama-agama lain pun solidaritasnya muncul, ya. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen, ya. Nah, tapi sayang sekali kita sebagai orang GPT sering sekali kurang solid, ya. Solidaritasnya sering sekali kurang, ya. Nah, kalau ada orang susah, ada hamba Tuhan berada dalam pergumulan, seringkali dikatakan, wah, dia sedang dalam kematian. Biar dia nikmati. Ya. Atau sering sekali dikatakan, dia pasti ada dosa itu. Maka kenapa dia bergumul, kenapa dia mengalami kesulitan, kenapa dia seperti itu. Nah, jangan lagi, ya. Seharusnya kita memahami agama itu selalu meningkatkan solidaritas sosial. Tentu, orang yang beragama dengan benar, ya. Terlebih kita menjadi orang Kristen yang benar, ya. Orang Kristen yang benar, ya. Orang yang beragama yang sama, ya, tentu mempunyai sentimen yang sama, ya. Ibadah yang sama, ya. Berpartisipasi dalam ritual bersama dan seterusnya, ya. Nah, jadi itu memperkuat kesatuan, ya, dan solidaritas, ya. Jadi keliru kalau orang beragama dengan satu agama sendiri menjadi tidak solid, ya, tidak solid. Nah, itu berarti dia keliru dalam agamanya itu. Berikutnya adalah agama juga berfungsi sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial, ya. Sosialisasi dalam arti untuk membuat membumikan sesuatu, ya, membumikan sesuatu, ya. Jadi juga di sini dikatakan untuk kontrol sosial, ya. Dengan ajaran yang dimiliki agama itu membuat kehidupan sosial itu bisa terkontrol, ya. Membuat kehidupan sosial itu terkontrol, ya. Jadi mari semakin kita belajar, semakin kita menyadari apakah hidup keagamaan saya sudah benar, ya. Nah, ternyata saya masih banyak kekurangan ini. Ternyata saya tidak memiliki solidaritas sosial. Ternyata saya tidak bisa mengontrol kehidupan sosial. Ya. Nah, agama juga meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini seharusnya, ya, agama meningkatkan kesejahteraan. Karena apa? Dengan berkorban. Di agama kan kita diajarkan berkorban. Dalam Kristenan kita diajarkan berkorban, ya. Dengan kita berkorban menolong orang-orang yang kekurangan, ya. Orang Islam juga diajarkan untuk, ya, memberi sedekah, ya.
Itu juga untuk mengangkat kesejahteraan orang lain, ya. Agama paling cepat, ya. Agama paling cepat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kalau berfungsi dengan benar, ya. Kalau berfungsi dengan benar, ya. Jadi mari kita, dengan belajar ini kita juga bisa mengoreksi, ya. Kita mengoreksi kehidupan keagamaan kita. Jangan-jangan di sebelah gereja kita yang kita bangun begitu bagus, ternyata di sebelahnya ada orang melarang. Ya. Ternyata di sebelahnya ada orang kekurangan. Mungkin itu bukan jemaat kita, ya. Nah, mungkin bukan jemaat kita. Tetapi mari lebih dalam lagi. Jangan-jangan, ya, di tengah jemaat kita sebagai gembala, kemana-mana naik mobil, kita sebagai gembala tidak pernah kekurangan, ya. Katakanlah setiap tahun ganti handphone, ya. Setiap bulan ganti baju. Tetapi jemaat kita sendiri masih ada yang sangat-sangat, ya, kekurangan. Nah, saya tidak terlalu jauh mengulas Alkitab, tetapi dari pengertian agama saja ternyata kita bisa melihat, salah satu fungsi agama itu adalah meningkatkan kesejahteraan, ya. Nah, jangan hanya meningkatkan kesejahteraan gembalanya loh, ya. Halo, para calon gembala, para gembala, ya, jangan hanya meningkatkan kesejahteraan gembala, ya, tetapi juga kesejahteraan umat yang lain. Amin. Iya, ya, saya ini gembala, ya. Ini perkataan ini untuk saya juga, ya. Untuk saya juga, ya. Jadi bersyukurlah saudara kalau saudara bisa menjadi saluran berkat, ya. Bisa menjadi saluran berkat. Berikutnya adalah memberikan rekreasi pada umat. Wah, ini asik ini, ya. Memberikan rekreasi artinya apa? Agama memainkan peranan, ya, yang mempesona atau mengagumkan dalam memberikan rekreasi kepada umat. Maksudnya apa? Misalnya dalam ritus agama, dengan menyanyi sebenarnya kita ada kepuasan, ya. Saudara, di dalam menyanyi sebenarnya kita tidak hanya memuji Tuhan, ya. Tetapi ketika kita menyanyi ada juga sukacita dalam hati kita, ya. Ada juga kepuasan dalam hati kita. Memang tujuan utamanya adalah memuji Tuhan, ingat. Tetapi ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya di dalamnya ada rekreasi, ada sesuatu yang, wah, boleh saya katakan ini apa, ya, kelegaan, ya. Ada kelegaan dari berbagai tekanan mental, ya. Ya, itu. Jadi sebenarnya di dalam ibadah pun kita mendapatkan rekreasi, saudara terkasih. Nah, jadi mari kembali lagi ini menjadi apa namanya, ya, introspeksi bagi kita. Jangan-jangan setelah pulang dari gereja tadinya baru setengah marah, pulang dari gereja marahnya malah tambah naik, gitu, ya. Tadinya sedikit berbeban, pulang dari gereja malah tambah beban. Nah, ini mari kita sebagai umat dan kita sebagai hamba Tuhan, kita mau lihat, ternyata harusnya agama itu memberikan suatu kelegaan, ya. Kelegaan. Sehingga ya setiap kali ada setiap kali ada ibadah, ada kelegaan. Nah, perhatikan. Namun hari-hari ini banyak oknum hamba Tuhan atau pengurus gereja, ya, menjadikan gereja hanya sebagai tempat rekreasi. Nah, itu yang keliru, ya. Memang di dalam gereja kita mendapatkan rekreasi, kita mendapatkan kelegaan. Tetapi banyak orang ke gereja hanya mencari ini. Padahal tadi di gereja, di dalam agama kita membawa ritual-ritual itu untuk memuliakan Tuhan. Tadi kan kita sudah melihat itu, ya.
Jadi jangan jadikan gereja hanya menjadi tempat rekreasi. Wah, daripada ke diskotik di sana bayar, lebih baik ke gereja. Enggak bayar, gratis, hampir sama kok. Ya, kita goyang-goyang, kita gede-gede, ya. Nah, hampir sama kok. Ya jangan. Memang di gereja agama itu ada unsur rekreasinya, memberikan kelegaan. Tetapi yang utama tadi adalah memberikan penyembahan kepada Tuhan, ya. Yang ketujuh, memperkuat rasa percaya diri. Kenapa? Ya. Kenapa agama memperkuat rasa percaya diri? Kenapa? Ya, karena di dalam kita beragama, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan saya. Saya umat Tuhan, ya. Saya umat Tuhan. Ada rasa percaya diri, ya. Nah, coba saya berikan contoh, ya. Ketika Daud menghadapi Goliat, kenapa dia berani? Karena dia mengidentifikasi diri sebagai umat Allah. Kan dia mengatakan dalam 1 Samuel 17 itu, ya. Dia mengatakan, siapa orang yang tidak bersunat ini? Yang berani terhadap barisan Allah yang maha kuasa. Nah, ini dia mengidentifikasi diri sebagai umat Allah. Ini memperkuat rasa percaya diri kita. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen ternyata menjadi penakut, nah itu berarti ada yang keliru. Makanya kitab Wahyu mengatakan bagaimana? Penakut tidak masuk kerajaan sorga, kan? Ya, penakut tidak masuk kerajaan sorga loh, ya. Nah, jadi agama itu memperkuat rasa percaya diri. Karena apa? Ya, merasa dia adalah umat Allah. Yang terakhir, nah, agama juga mempengaruhi sistem ekonomi dan politik. Di Indonesia kita bisa sangat menemukan ini, ya. Di Indonesia bisa sangat menemukan ini, mempengaruhi sistem ekonomi dan politik, ya. Nah, itu sebabnya, ya, sering sekali ketika salah dalam menggunakan pengaruhnya, agama memiliki fungsi yang negatif, ya. Agama menjadi bersifat destruktif, ya. Agama bukannya membawa kedamaian, juga justru menjadi membawa ketakutan, menggunakan kekerasan, ya, mengajarkan ajaran yang menyimpang dari apa yang seharusnya, ya, karena salah. Memang agama itu selalu mempunyai pengaruh, tetapi jangan menyalahgunakan pengaruhnya. Ya, jangan menyalahgunakan pengaruhnya. Oke, ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada pertanyaan, maka mari kita berdoa. Saya selesaikan sampai di sini dulu, ya. Oke, Pak Wisnu, silakan berdoa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Daiman. Mari kita berdoa, teman-teman sekalian. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami lewat di mana Engkau izinkan, bahkan Engkau memberkati kami untuk untuk belajar dari semua dosen yang mengajar kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau sudah mempersiapkan kami untuk sebagai pengerja-pengerja-Mu Tuhan, di mana Engkau persiapkan di dalam, kami ingat di dalam Matius pasal 28, di mana amanat agung yang Engkau perintahkan kepada murid-murid-Mu Tuhan untuk jiwa-jiwa Bapa, dialah saat ini, itulah yang ada dalam hati kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, dan untuk hari ini kiranya Tuhan berkati Pak Daiman sekeluarga, Pak Lisman sekeluarga Tuhan, dan semua yang terlibat di dalam GBT Salem, semua dosen-dosen kami, Bapak kami Tuhan berkati, dan untuk siswa-siswa reguler dan pendengar, kami mohon kiranya Tuhan berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
untuk hari ini kami serahkan dalam kuasa Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Selamat sore.